Hai, jadi ada beberapa CV yang masuk di DM aku. Yuk kita review bareng-bareng. Yang pertama, dia sudah benar ya mencantumkan ada fotonya juga foto formal. It's okay, sebenarnya di sini optional, kita bisa pakai foto ataupun tidak. Kemudian dia kasih nama lengkapnya, kontaknya untuk nomor telepon, ada email, dan ada LinkedIn-nya juga. Kemudian kita lihat di bagian short bio-nya. Menurut aku, short bio ini itu sangat general. Dia tidak menspesifikasikan sebetulnya minat dia ada di mana. Jadi kita lebih fokuskan lagi di salah satu bidang aja. Bisa dibuat seperti kalimat ini. Kemudian kita masuk ke bagian pengalaman. Di bagian pengalaman sendiri, dia ada mencantumkan pengalaman sebagai guru les. Guru les ini sebetulnya kan tidak terlalu relevan, jadi pengalaman sebagai guru les ini itu bisa dihilangkan saja atau tidak dicantumkan. Kemudian di sini dia ada 3 pengalaman yang menurut aku masih cukup relevan, masih di bidang hukum. Tapi yang bisa diperhatikan adalah di bagian tahun. Tahun ini lebih baik kalau misalkan diurutkan dari yang terbaru sampai yang terlama. Jadi tahun 2024 bisa ditaruh di bagian atas, kemudian ini di bagian tengah, dan ini di bagian paling terakhir. Next, di bagian pendidikan, menurut aku informasinya cukup ya. Di sini sudah ada universitasnya, kemudian sudah ada IPK-nya, dan dia mencantumkan mata kuliah apa saja sih yang relevan dengan minatnya ke bidang hukum. Mungkin di bagian pendidikan ini itu bisa ditambahkan terkait proyek-proyek pada saat kalian kuliah yang berkaitan dengan bidang yang kalian minati. Proyek-proyek tersebut bisa kalian jabarkan dari sisi prosesnya sampai dengan hasilnya. Untuk kursus dan sertifikasi ini boleh dicantumkan dari mana, kemudian terkait apa gitu ya. Ini sudah oke. Hanya saja mungkin dicantumkan bagian-bagian yang masih relevan. Jika ingin berkarya di ranah HR, mungkin ini bisa dicantumkan, tapi ketika tidak berkaitan dengan ranah HR, mungkin ini bisa dihilangkan saja. Di sini ada informasi yang agak sedikit lompat, di mana ini adalah nama dari lembaganya, tapi penjelasan terkait trainingnya ada di bagian bawah. Jadi di bagian kursus dan sertifikasi, ketika memang tidak cukup di page pertama, langsung di bagian page kedua. Dan pada part kemampuannya sendiri, ini sebenarnya sudah oke ya. Dia memberikan informasi bahwa dia memiliki hard skill, soft skill, dan kemampuan bahasa. Selain review CV tadi, saran aku adalah kalian bisa menggunakan bahasa Inggris dalam pembuatan CV. Hal ini dikarenakan globalisasi dan standar internasional. Karena sudah banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki hubungan dengan klien atau perusahaan internasional. Jadi biasanya dari perusahaan itu mengharuskan kalian bisa berbahasa Inggris. Selain itu, kita nggak tahu company yang lihat CV kita itu apakah mereka punya rencana untuk ekspansi ke luar negeri atau lebih ke ranah profesionalisme. Karena CV yang rapi dan sesuai dengan standar internasional, ini bisa memberikan kesan bahwa kamu memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Hope it helps. Bye!